Sejauh ini kendalanya mungkin di mana tuh Pak yang ditemukan dalam proyek pendidikan ini? Untuk pendidikan ini tadi yang saya sampaikan, satu lokasinya tuh, yang 3T ini jauh. Banyak yang sulit dijangkau gitu sulit ya Pak? dijangkau ya, jadi anak sekolah aja berangkat ke sana susah, apalagi proses konstruksinya gitu ya. Kemudian yang kedua kita dihadapkan kepada kondisi di mana ini kan bangunan rusak berat ya, atau bangunan sudah dikerjakan orang lain tapi nggak selesai. Ini diperlukan pisah batasnya supaya nggak salah menangani gitu ya. Lebih cepat bangun baru dibanding melakukan rehab seperti itu. Lebih repot. Jadi lebih kepada persoalan governance-nya gitu ya, akuntabilitasnya ini yang terkait dengan itu. Tapi sejauh ini relatif sudah bisa dilaksanakan dan beberapa diantaranya juga sudah banyak sekali yang kita selesaikan. Tadi kan Bapak bilang kesulitannya ada tidak hanya dari bangunannya sendiri, struktur bangunan, tapi juga aksesnya. Nah, apakah akses ini nanti juga akan diperbaiki Pak oleh Kementerian PUPR? Ya, kami juga didukung oleh sektor-sektor yang lain ya, misalnya teman-teman Bina Marga dan sebagainya juga ada membangun akses. Ya, ini yang kita koordinasikan. Jadi artinya ketika investasi misalnya sarana prasarana pendidikan itu kita bangun, maka kita juga mendorong ya teman-teman dari Bina Marga atau sektor-sektor yang lain untuk mempersiapkan itu. Nah, di kami sendiri begini, dalam konsep penanganan sarana prasarana pendidikan ini tidak sekedar memperbaiki ruang kelasnya saja, tidak memperbaiki bangunannya saja, tapi kami juga menata bagaimana sekolah ini tidak hanya dari aspek pendidikannya saja, tapi juga untuk pengembangan karakter. Jadi misalnya lapangan olahraga kita siapin, ya sekaligus lapangan upacara. Kemudian kita siapkan juga fasilitas ini terkait dengan pola hidup bersih sehat yang kita budayakan dari dini. Ada fasilitas cuci tangan, kemudian ada toilet, kemudian tempat wudhu, tempat ibadah, itu kita siapkan. Sehingga sekolah ini benar-benar sebagai tempat untuk pendidikan sejak dini, pembentukan karakter sejak dini. Jadi anak-anak bisa beraktivitas olahraga, juga membiasakan diri pola hidup bersih. Kayak di Jepang gitu kan kita sudah terbiasa seperti itu. Ada tempat sampah, di mana tempat ini sudah kita siapkan semua gitu. Oke, Pak Iwan, ini kan masih erat kaitannya dengan persiapan untuk memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka di era pandemi. Ini kan tentunya jadi challenge tersendiri ya Pak. Nah, apakah aspek-aspek yang sudah disiapkan Kementerian PUPR untuk mempersiapkan murid-murid agar pastinya mereka juga merasa aman melakukan kegiatan belajar mengajar? Ya, dari segi infrastruktur, ya kita ya ini syukur alhamdulillah pada saat itu kami sudah ya agak memproyeksikan bahwa ke depan ada fasilitas cuci tangan ini sebelum pandemi COVID. Jadi pekerjaan yang tahun 2019 sudah kita siapkan. Jadi di depan ruang kelas itu ada fasilitas cuci tangan. Itu sudah ada. Kemudian perbaikan toilet yang saya sampaikan tadi, tempat sampah dan sebagainya. Jadi ini memang kita endorse dari awal. Jadi berkaitan dengan kebiasaan gaya hidup sehatan itu ya Pak? Iya. Nah kemudian ketika saat ini kondisinya kita menghadapi istilahnya kan adaptasi kebiasaan baru ini, nah ini juga kita akan bakukan. Jadi kita wajibkan untuk semua sekolah yang ini melengkapi. Jadi fasilitas yang ada wajib. Dan beberapa madrasah kemarin itu memang sudah kita, karena saya melihat ya pengalaman dan sebagainya, mau dimulainya pelajaran biasanya dimulai dengan ada kegiatan-kegiatan yang khusus keagamaan, di mana menuntut untuk bersuci, berwudu dan sebagainya, ya, supaya tidak berkerumun, tidak mengantri. Nah, kita siapkan di depan ruang kelas. Nah, itu sudah kita siapkan. Nah, sekarang dengan kondisi saat ini sebenarnya dari segi infrastruktur sudah siap. Tinggal mekanisme pembelajaran, karena ini mengendalikan anak, murid ini kan cukup sulit ya. Jadi nanti mungkin pola pendidikannya. Kalau secara infrastruktur relatif insya Allah sudah bisa kita siapkan. Oke Pak, kalau dari secara kasar presentasenya nih Pak, kira-kira sudah berapa persenkah infrastruktur yang dibangun oleh PUPR untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar di era mendatang ini Pak? Jadi kebetulan ya dari tahun lalu, jadi kami baru mulai itu tahun lalu sebenarnya untuk sarana prasarana pendidikan. Pak Presiden mengambil keputusan di Juli 2018. Secara organisasi saya baru terbentuk ya sekitar bulan April 2019, ada perintah presidennya dalam bentuk Perpres 43 untuk penanganan ini baru Juli. Nah, kebetulan saat ini sih sudah sekitar 1.467 sekolah itu sudah kita renovasi. Madrasah ada 145 madrasah, kemudian PTN juga ada 15 yang sudah kita selesaikan, PTKIN sudah ada 2 ya yang sudah kita selesaikan. Dan tahun 2020 ini syukur alhamdulillah di semester 1 kemarin kurang lebih ada 100 sekolah sudah kelar juga. Jadi ini kita dorong untuk bisa segera memulai.
Nah ini ya kurang lebih sudah sekitar 1.500 sampai hampir 2.000 lah. 2.000 sekolah sudah siap untuk bisa menerima kegiatan belajar baru. Nah itu kan dari sektor pendidikan. Nah yang tidak kalah menarik adalah sektor pasar nih Pak. Kan kita tahu saat ini perekonomian dunia, bahkan bukan Indonesia saja, ini kan lagi menghadapi tantangan besar. Ini apa saja sih Pak yang dilakukan dalam revitalisasi pasar oleh Kementerian PUPR? Jadi kebetulan kami juga menangani salah satunya ini adalah revitalisasi pasar ya. Nah, tapi ini perlu dicatat bahwa kami tidak serta-merta menangani seluruh pasar di Indonesia. Tapi ini pasar yang sifatnya khusus, Nah, yang khusus itu yang gimana? Nah, ini biasanya pasar-pasar yang ya pernah mengalami kebakaran, kemudian ada pasar-pasar yang secara kondisi memang cukup besar ya dan tidak bisa didanai dengan APBD ataupun dari dana pemerintah daerah, itu kita tangani. Nah memang betul sekali ini kan terkait dengan kondisi pemulihan ekonomi nasional. Saat ini kan Presiden sangat concern sekali dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian ini. Maka kami ya ini saat ini sudah ada sekitar 9 pasar yang sedang ongoing. Kebetulan satu sudah selesai, yaitu di pasar di Jawa Tengah, di Kendal, Pasar Pagi Kaliwungu, Kendal, ini sudah selesai akhir bulan lalu. Kemudian juga ada beberapa pasar yang sudah kita mulai sebelumnya, di Pasar Atas Bukit Tinggi, sudah digunakan, Pasar Johar Semarang, ini juga sudah diselesaikan. Ada satu pasar baru yang kita baru selesaikan kemarin, ada Pasar Prawiro Taman di Jogja ya. Dalam waktu dekat ini ada Pasar Benteng Pancasila di Mojokerto, kemudian ada Pasar Legi Ponorogo, kemudian ini di Jawa Timur, Jawa Tengah ini agak banyak. Ini akan berlanjut nih, ada 13 pasar lagi yang sebentar lagi akan kita mulai pelaksanaannya sampai dengan tahun 2021. Ada target nggak Pak harus diselesaikan dalam periode kapan gitu Pak dari Presiden? Setidaknya sesuai dengan amanat Presiden, yang 9 pasar ini insya Allah diselesaikan tahun ini, akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Ya, yang 13 kita mulai tahun ini, insya Allah tahun depan bisa terselesaikan. Di samping itu kita juga memulihkan ini ke perekonomian, terutama yang pasca kerusuhan nih di Wamena ya. Mungkin kita ingat di sekitar bulan September 2019 yang lalu terjadi kerusuhan yang berakibat pembakaran. Nah ini ada pasar sama ruko, cukup banyak. Ada satu pasar dan 403 ruko yang dibakar ya. Jadi ini syukur alhamdulillah di akhir Juli kemarin seluruhnya sudah kita selesaikan. Bahkan yang pasar itu Presiden waktu itu tugaskan hanya 2 minggu selesai ya. Jadi sudah kita selesaikan dalam waktu 2 minggu sesuai dengan janji pada saat 2 minggu itu. selesai ya Pak? 2 minggu selesai pasar gitu. Jadi Presiden datang tugaskan berapa minggu ini Pak yang selesai? Saya bilang 2 minggu dan kemudian saya laporkan 2 minggu kemudian kepada Presiden bahwa ini sudah selesai, sudah kami serahkan dan siap digunakan. Oke, nah terus aspek-aspek apa saja nih Pak yang menjadi prioritas dalam merevitalisasi pasar untuk khususnya membangun ekonomi kembali nih Pak di era yang challenging saat ini? Jadi terkait dengan pasar, jadi kami sebisa mungkin menjadikan pasar, bangunan gedung pasar ini adalah sebagai investasi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional. Dan jangan sampai bahwa pasar yang dibangun itu membebani masyarakat, setidaknya dalam operasional dan pemeliharaannya. Karena itu pasar itu sendiri kita bangun dengan konsep bangun gedung hijau misalnya. Ya, artinya supaya least cost operation and maintenance. Biaya pengoperasian dan pemeliharaannya sangat murah dan tidak menjadi beban retribusi ya. Nah, kemudian yang kedua aspek keselamatan bangunan. Jadi memastikan bahwa bangunan ini ya biasanya kan mudah kebakaran dan sebagainya gitu kan, kotor, jorok. Nah, itu kita dorong bahwa pengelolaan pasar ke depan itu menjadi lebih green. Jadi artinya pengelola pasar bukan hanya ngurus retribusi, ngurus pajak, ngurus sewa lapak, tapi juga bertindak sebagai building manager. Artinya mengelola bangunan itu agar tetap layak fungsi gitu. Oke, jadi bisa dikatakan menggeser stigma pasar jorok jadi pasar yang jadi pasar yang sehat ya. Pasar yang sehat, pasar yang hijau gitu ya, eco friendly, dilengkapi juga dengan ada tempat pemrosesan sementara gitu ya. Bahkan karena banyak sampah basah misalnya, ada juga yang proses composting yang bisa dilakukan. Jadi timbulan sampah itu bisa diselesaikan di pasar itu, tidak harus dikeluarkan misalnya. Itu juga termasuk hal-hal yang kita siapin. Jadi ya satu model. Dan saat ini kami sedang berkomitmen dengan
teman-teman dari Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan prototipe-prototipe pasar ke depan yang tadi bangunan gedung hijau, ya, yang least cost operation maintenance, dan pasar yang satu lagi adalah ini tadi mengakomodir ya fasilitas untuk adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi dari konsep itu ketika masuk dan keluar ini jalurnya beda, jadi orang nggak muter begitu ya. Jadi dibuat flow khusus ya, Pak. Kemudian dilengkapi juga tadi yang saya sampaikan kayak di fasilitas olahraga, ada thermal sensor dan sebagainya supaya mendeteksi bahwa oh ini ada pengunjung yang teridentifikasi misalnya suhu di atas rata-rata, dan ini juga fasilitas untuk tracing juga, ada cuci tangan, ini yang harus kita siapkan. Nah, kesulitannya ada nggak Pak ditemukan dalam khususnya merevitalisasi pasar ini nih Pak? Dalam hal merevitalisasi pasar ini kesulitannya ini kan satu barangnya Pemda ya kan, punya pemerintah daerah, kita mesti berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah. Kemudian yang sering kali terjadi adalah benturan kepentingan antara kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang pemerintah daerah itu pengennya wah kayak mall. Sekarang itu konsep pasar itu bukan hanya sekedar bertemunya pedagang dan pembeli, tapi udah kayak mall aja pengennya. Nah, tetapi tidak dipikirkan bahwa dampaknya ya gitu loh, dampaknya. Nah, itu konflik keinginan seperti itu, tapi kebutuhannya sebenarnya nggak usah seperti itu sebenarnya. Bisa lebih murah, lebih sederhana gitu ya. Yang penting proper gitu ya Pak. Proper, bersih, dan kemudian pemeliharaannya. Kalau kayak mall itu kan kita bisa bayangkan, pasti butuh pengkondisi udara, butuh listrik untuk menggerakkan travelator, eskalator, lift dan sebagainya. Apa itu? Kan enggak tentunya itu. Nah Pak, kan kalau misalnya tadi Bapak bilang kalau katakanlah mall, memang culture orang yang ada di situ, yang pengunjung yang maupun pedagangnya itu kan memang sudah terbiasa dengan kondisi bangunan yang rapi dan sebagainya. Ini yang jadi challenge kan juga sebenarnya pasar nih Pak. Mungkin kebiasaan pedagangnya maupun pembelinya ini kan masih tradisional gitu kan Pak, bisa dikatakan seperti itu. Ada nggak sih Pak upaya dari Kementerian PUPR untuk berupaya untuk mungkin mengedukasi nanti calon-calon pedagang yang akan menempati kios-kios di pasar untuk bisa menjaga gitu Pak, supaya kondisi gedung bisa ikut rapi bersama-sama. Jadi gitu. Pertama yang kita lakukan adalah bagaimana mengguidance itu melalui desain. Ya, bagaimana desain itu bisa mengarahkan atau mengatur perilaku masyarakat untuk bisa lebih tertib, lebih teratur, dan lebih ke kondisi pola bersih begitu. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, kami sudah terus intensif berkomunikasi tentunya dengan Kementerian Perdagangan atau dengan pemerintah daerah, calon penerima manfaat nanti, untuk sejak awal mengedukasi para pedagang ya, yang tapi sebenarnya pedoman-pedomannya sedang kami siapkan terkait dengan pengoperasian ini harus bagaimana dan sebagainya, tidak narik kabel sembarangan. Nah, itu salah satunya gitu ya. Kemudian tidak menaruh barang dagangan pada area-area yang menjadi gangway, misalnya jalur-jalur sirkulasi yang sekaligus jalur evakuasi. Itu juga hal yang penting. Namanya juga Direktorat Prasarana Strategis, yang ditangani adalah hal-hal yang strategis. Ini menjadi sorotan, dituntut kualitas yang premium.